Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP. Diketahui, Presiden Jokowi mengumpulkan jajaran Kepolisian Negara atau Polri Republik Indonesia di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2022. Mereka yang dikumpulkan mulai dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolda, hingga Kapolres, yang bertugas di sejumlah wilayah Indonesia, yang berjumlah sekitar 600 orang. Rombongan polisi itu tiba menggunakan belasan bus, mulai sekitar pukul 11 WIB. Rombongan kepolisian tampak berjalan kaki, tanpa mengenakan topi dan tongkat komando. Hal ini mengejutkan, dan membuat publik bertanya-tanya, apakah ada hal yang sangat genting, tentang keselamatan negara. Ternyata, di hari yang sama, Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap oleh tim gabungan Propam, Direktorat Narkoba Polda Metro dan Mabes Polri. Penangkapan tersebut bukan hanya terkait dirinya yang memakai narkoba, tetapi lebih dari itu. Namun tidak dijelaskan maksud dari apa yang lebih dari itu. Kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Penangkapan ini berawal dari sebuah penangkapan narkoba seberat 41,4 kg di wilayah Sumatera Barat. Dalam penangkapan itu, diduga Irjen Pol Teddy Minahasa meminta barang bukti 10 kg sabu kepada seorang Kapolres. Kemudian, Irjen Teddy Minahasa menjual lagi 5 kg sabu tersebut kepada seseorang yang menggunakan nama samaran Mami. Sumber TV1news.com yang ada di Mabes Polri mengatakan bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa menjual barang bukti 5 kg sabu kepada seorang Mami bernama Linda, dengan bantuan seorang perwira menengah, yang berpangkat AKBP, dan alumni Akpol 2003. Diketahui juga bahwa, Linda adalah salah satu pengusaha diskotik yang ada di Jakarta. Menurut sumber TV1news.com di Mabes Polri, mengatakan bahwa tes urin Irjen Pol Teddy Minahasa positif menggunakan narkoba. Kalau melihat ini kan, nampaknya dia sudah lihai ya. Langsung ngambil dari barang bukti. Kemudian jangan-jangan ini saya di catatan barang 405 kg dicatat hanya 400 atau 425 dicatat hanya 425 akan dijual bertahap. Hukumannya harus lebih berat ketimbang kalau pelaku kejahatan adalah orang biasa. Ya. Dasarnya jelas. Pertama di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 52 sudah ditegaskan bahwa salah satu alasan pemberat pidana adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, kewenangan. Jadi bagi Kompolnas kejadian ini semakin menunjukkan bahwa ada penyakit yang harus benar-benar disembuhkan dengan cara yang tidak hanya sekedar diobati tapi harus diamputasi.
Dikenal sosok yang keras soal judi online 303, Irjen Teddy Minahasa malah tersandung narkoba dan jual sabu ke Mami Linda senilai 300 juta rupiah. Belum seminggu menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Padahal, sejak menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, ia adalah sosok yang keras terhadap perjudian. Dalam penangkapan itu, diduga Irjen Pol Teddy Minahasa meminta barang bukti 10 kg sabu kepada seorang Kapolres. Lalu, Irjen Teddy Minahasa menjual 5 kg sabu tersebut kepada seorang yang disebutkan Mami Linda. Apesnya, Mami Linda kemudian tertangkap oleh polisi, dan setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya berujung kepada Irjen Pol Teddy Minahasa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa. Kapolri menjelaskan, penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pemberantasan narkoba oleh Polda Metro. Kemudian, Kapolri menugaskan kepada Kadif Propam untuk menjemput Irjen Teddy Minahasa dan lekas melakukan pemeriksaan. Usai terlibat dalam kasus narkoba itu, Irjen Teddy Minahasa terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tak hanya itu, Irjen Teddy Minahasa dikenakan pasal berlapis, dengan ancaman hukuman mati, terkait kasus pengedaran narkoba jenis sabu seberat 5 kg.